kagak ngomong, Nah, percuma Ji. Saya roamer nih, dia gold lane. Gimana koneksinya coba? Bener, pakai doa paling ya. Tapi oke, dari draft yang akan segera hadir, first pick dan second ini juga menentukan banget loh. Parah. Apalagi ngomongin Blacklist kan, yang dia terbiasa juga first pick Iya, blue side ya. Dia Kan sih. kuat banget di blue side, walaupun udah nggak 100%. Ya, karena lagi dan lagi kita harus melihat bagaimana mereka di first pick pun sudah sering untuk dikalahkan dan diberikan elemen of surprise daripada second pick dan lagi Blacklist masih dengan blue side-nya. Oke, tapi yang berbeda kali ini Baxia yang di-ban bahkan sama teman-teman dari Big Fam. Ini menarik sih dan langsung ini keluar Valentina nomor 1 Filipina. Mereka udah tahu kayaknya kalau sekarang nggak mungkin Blacklist nggak ngambil Valentinanya, sehingga Bruno bisa saja dibawakan oleh Marky karena Bruno memiliki win rate yang sangat tinggi sampai hari ini di ajang M5 World Championship. Bahkan jarang kalau kita lihat Bruno dilepaskan, dibiarin aja gitu, nggak diambil. Pasti dipilih rata-rata. Oke, dan Bruno Fredrin nampaknya. Ini dia salah satu hero power juga dari Nile. Baxia, Fredrin, Akai. 3 power utility dan jangan lupakan Lancelot tapi belum dimunculin karena Akai. Sebagai jawaban juga yang ini lumayan pasti. Digi nggak sih pick 3 we? Pick Wah, 3 Digi pick tapi 3 akan, Digi. akan berkontradiksi dengan sosok dari Yue. Atau jangan-jangan ini adalah pick untuk Rafaela yang sudah kita tunggu-tunggu. Bruno Rafaela, karena kalau Bruno Digi udah pasti nanti Akainya bakal full senyum. Karena Yue-nya bisa mencuri time journey full. Lebih ke arah EXP dulu nggak sih kalau mereka mau main? XP dulu. Oh, Oke, no, dan habis mid lane. dulu. It's okay. Berarti menurut mereka kayak ada posisi dari Netherrealm nggak masalah. Iya, iya. Netherrealm kopian yang kayaknya mungkin akan dimainkan oleh Aboy nantinya. Atau jangan-jangan Aboy akan bermain seperti salah satu mid laner RC Philippine Aqua. Dia kayak lumayan pelit loh untuk Faramis ngasih ultimate ke IMU-nya Valentina. Biasanya flicker, Be. Iya. Kalau flicker dia pelit, cuman kalau dia purif mungkin mau nggak mau ya dia harus show. Itu nyebelin tau. Gara-gara tadi kita ngomongin itu, ini orang kantor gue ada yang nge-tag gue nih, si paling bacot kalau kompe one and only. Sampai nge-tag gue, Be. Ya gimana? Gak seru gak sih? Karena adu Main kan- bareng gak ngobrol gak Iya. seru? Karena gue waktu itu ngobrol. adu sama ini, adu sama kantor lain, tanding. Oh, Iya. iya. Ruby Ruby kena respect kena ternyata. respect ban, tapi Akai apakah itu akan menjadi jawaban yang tepat? Karena kalau kita melihat dari Akai, ya Akai sebenarnya cukup sulit ya untuk bisa dibilang match up lawan Ruby. Dan Idit juga masih menjadi salah satu hero yang memiliki damage ketika ada di tangan dari Edward, karena Edward juga build-nya menuju ke arah Starlium side. Sehingga mereka menghindari late game tersebut. Dan lebih tepatnya agar pasif dari Edit tidak membatalkan dan mengacaukan Netherrealm yang dimiliki oleh Faramis. Gue suka banget sih ini kalau misalnya Bale main support sih. Dia kombinasinya sama Luke nih. Mainin 2 posisi yang cukup menarik dan kita ada sedikit compression antar jungler deh. Ya, ini karena Winver ya, 100% win rate ya jelas lah. Karena lepas aja jarang. Ya jadi sekalinya lepas juga pasti hasilnya lumayan oke lah. Namun kalau di compare Edward ternyata ada Fredrin juga ya. Shinsui maksudnya. Ada Fredrin juga yang sebenarnya kemarin sempat di priority loh. Tapi sekarang udah mulai turun, Be. Iya, karena mungkin lebih memainkan counternya aja. Apalagi Sensui sekarang menggunakan Akai. Minotaur di ban, kemungkinan besar berarti Blacklist ingin membawakan Cloud sepertinya dalam line up mereka. Matilda, Cloud, Akai. Tinggal dilihat dari XP lanernya aja. Tapi untuk sekarang yang paling penting adalah siapa yang bisa menghentikan dominasi dari Cloud-nya. Jangan-jangan masih terhadap lapu-lapu agar nantinya bisa engage juga ke arah dari Akai ketika dia melakukan heavy spin. Setuju sih, lapunya masih tetap oke nih. Cuman jawabannya sekarang ada Teris lah yang bisa dipakai juga. Atau kalau mau ngomongin soal marksman ya tadi Cloud masih open. Cloud Pakito nggak sih ini? Cloud Pakito main lane enak sih, karena nggak ada yang far lane kan. Ya kadang-kadang far lane juga di sini posisinya. Nggak ada yang kayak game sebelumnya di mana Geekfa memiliki Cloud, jadi bisa ada yang pegangin lane jauhnya. Tapi ternyata Teris lah yang lebih dioptimalkan. Dan hero roamer dari Baloyski di last pick ini masih menjadi misteri juga. Wih, Cloud. Kalau emang Digi sih sebenarnya lagi dan lagi ya kita akan bilang itu adalah sebuah ancaman juga sebenarnya. Tapi kalau Faramis Digi ini oke banget karena Bruno loh untuk gold lanernya. Dan ternyata jawabannya dia adalah tahu Dixie ya. Dia Dixie. tahu mungkin dari depan. Oke, Grok. akhirnya muncul juga nih yang Masuk dulu. ditunggu-tunggu nih. Baloy dengan groknya. Baloy dengan groknya. Bukan dengan hero healer ya sekarang ya. Ih, gue suka banget groknya, Be. Dia grok gendong gitu loh, tau Iya. kan? Groknya different. Kayak Enggak. yang Brave Smite Terus terus lihat pede lihat gitu nggak loh. dari tadi posisi yang dimainkan sama teman-teman dari Geek Farm itu selalu melakukan screening terhadap roamernya biar Iya. gold laner sama XP-nya ini bener-bener adu otot aja dibiarin. Bayangkan yang nge-screening grok.
nge-screening Grok di depannya Sulit. Matilda. Capek Makan sih. soul belum terus, nempel tembok, kena heal lagi. Brave Smite Iya. dia, tipikalnya Brave biasanya ya, Brave Smite. Jadi kayak urus hero poking kayak Matilda, gak ada masalah buat Balon. Iya, nggak akan ada masalah karena ada power of nature juga yang tentunya akan memberikan dia sedikit heal up. Dan lagi-lagi, berbicara soal gold laner, ini dia Bruno yang tentunya melawan Ixia. Walaupun agak sedikit berat, tapi setidaknya ada celah. Hari sudah mulai panas. Udah menunjukkan kualitas dari dua tim yang sedang bertanding. Tapi Geek Farm kali ini nggak boleh mereka terlena dalam permainan satu game yang sudah mereka dapatkan. Dan Blacklist, ingat, selalu ada cara untuk mereka mempertahankan kode mereka. Mari kita saksikan bersama-sama, langsung menuju ke dalam League of Dawn. Let's go ya, 1 poin sudah dipegang. Ya kalau ngomongin kasus sempurnanya 2 kali lagi, yuk bisa yuk Geek. Amin. Tapi ya, 1 retribution yang sudah dipancing juga nih, ada Renege yang gak kalah galak sebenarnya sama Baloy. Oh, tapi kalau kita lihat dari gerakan di area sisi yang berlawanan, lihat. Ini Baloyski juga melakukan sedikit penjagaan terhadap orange buff. Dan membuat Renege sama-sama melakukan pressure. Tapi di sisi yang berlawanan, kalau kita lihat ada sedikit rotasi yang lebih cepat nih. Untuk sekarang kayaknya Edward lebih mau connect sama Sensui, beda sama di game yang sebelumnya. Ya, Edward kayaknya udah mulai sadar kalau dia menjadi sebuah jawaban. Dan lihat di sana, Seeker dengan Onyx yang dimunculkan oleh Nile. Dan mereka memiliki Retribution. Oh iya. Dan Safety. karena di depan sana, ini cukup berbahaya untuk sisi Aboy yang untung aja dia udah bisa backline. Udah langsung mundur ke arah belakang. Karena Nile udah nggak punya Retribution, dia benar-benar ngandelin dari Fusion Strike di depan sana. Para pasukan dari Geek Farm, belum ada yang bisa melakukan cover. Bahkan di arah gold lane-nya. Sosok Marky is the key di game pertama ternyata menjadi posisi yang tidak cukup baik, Lin. Ini tipikal dari kayak gameplaynya Onyx nih. Kalau sendiri Rusuh nggak bisa, bawa mid-nya. Berdua nggak bisa, bawa jungle-nya. Tapi Baloy nampaknya First mendapatkan punishment. Oh, first blood. Sudah pasti first blood di sana. Hampir saja tadi bisa bertahan. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka kali ini memasang menuju ke arah Oheb. Tapi dengan adanya Guiding Wind, kembali Matilda Airlines berhasil membuat Oheb selamat. Pertukaran source-nya lumayan bahaya sih. Karena kehilangan retribution yang dijawab dengan hanya guiding wind. Dan sekarang Turtle kayaknya bakal diganggu sedikit aja tapi nggak di-commit. Ya karena ada retribution juga dari Nile. Dan ini yang mungkin akan sedikit kurang dari tim fightnya Geek Farm. Oke, di depan sana langsung ada Watcher. Oh, Baloy! Baloyski! What happened? Lihat, power of nature save the day. Para pasukan dari Geek Farm, mereka mencoba memaksa tim fight dan berhasil mendapatkan Edward. Pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Bahkan Nile mencoba untuk melakukan zoning out. Posisi terbalik. Nile mencoba men-take over dengan ada purple buff yang dimiliki dari Dapat. tim Blacklist International. Ini berawal dari satu momen wall charge yang connect sama tembok. Dan Sensui-nya nggak sempat untuk menggunakan Heavy Spin. Retribution-nya tidak bisa digunakan juga. Dan semua skill dari Geek Farm menuju ke arah Turtle. Barengan. Iya, Semuanya barengan. Bahkan tadi belum pakai Walters loh, Power of Nature dia. Karena kondisinya memang tadi level 3 dari Baloyski dan retribution terbaik MPLPS. Season 11 kalah sama Power of Nature loh. Power of Nature. Power of nature. Yang bahkan damage-nya nggak nyampe 1000 untuk di level yang ketiga, bahkan level yang keempat. Wow. Baloyski moment. Dan bahkan kali ini mereka juga udah mulai harus responsif sih menuju ke arah gold lane mereka. Udah nggak bisa dibikin weak lane lagi. Tapi kalau Sensui kembali kali ini melepaskan orange buff sedikit trauma nampaknya. Ya mau nggak mau sih buang retri langsung Ji. Daripada kan. Mendingan. Iya. Ya karena- lu penting lah gua. Nah itu dia, adu nasib dari explainer kita. Tapi lihat dengan adanya double stun di arah bottom lane, Edward, no flicker for this time, semuanya telah dikeluarkan. Baloyski, flickernya dengan adanya Barir, masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dibalik itu semua, Renegade gagal untuk mendapatkan Baloyski. Meskipun begitu, kondisi tim fight dari top lane ini tidak akan cukup adil. Nah ini dia yang aku maksudkan. Ketika kita match upin hero healer melawan hero yang benar-benar bisa nge-screen jungler musuh. Ini yang terjadi. Karena hero healer biasanya tuh lebih kuat kalau seandainya mereka berdua atau bahkan bertiga atau bahkan berlima. Tapi ketika hero yang nge-screen ini sendirian, dia udah kuat secara individual. Dan itu yang membuat Baloyski sepercaya diri itu untuk membawakan Grok di game penting kali ini, game yang kedua melawan Blacklist International. Oke, Purple sudah didapatkan. Tidak ada power of retribution yang keluar. Oheb di sana stand by. Heavy spin menuju ke arah seorang Baloyski. Tapi depan sana Oheb terdeteksi. Flicker for defensive. Oheb kali ini nggak bisa melakukan following up. Karena Luke mencoba untuk melakukan zoning out. No, dan Realm Edward penalty zone for nothing harusnya. Karena di sisi sebaliknya Nile Luke mendapatkan turtle.
My God, lihat permainan dari Geek Farm kali ini benar-benar zoning out dengan sangat baik. Tidak ada yang tumbang, hampir saja Lim. Wah, Luke-nya masih selamat. Luke selamat dan Astaga. 3 kali permainan pasif dan ditambah dengan buff dari Turtle membuat Luke bahkan kembali lagi oh tanpa my God, regen. Luke really perfect. Terusnya terlalu ofensif. Miscalculate kali ini yang dimiliki dari Luke. Dia udah berhasil selamat. Dewi Fortuna menyelamatkan dia tapi tidak untuk 2 kali. Masalahnya space yang diberikan dapetin atas turretnya, bawahnya langsung ditutup sama Aboy. Ini udah siap memang Ji. Strategi tadi bukan buang nyawa, kasih space. Dan hampir saja kalau Oheb ini menjadi satu poin Oh, kill Baloi. Baloi mendeteksi pergerakan tersebut, mencari di mana Oheb pun berada. One charge! Dan Baloi kembali menukar pertukaran yang benar-benar tidak worth it di tangan Blacklist International. Last hitnya bahkan di Aboy loh, diberikan untuk Aboy, pasifnya jauh lebih banyak lagi dan sekarang Markinya bermain, connecting juga dengan Baloi yang melakukan flanking dari belakang. Oke, tapi Tea Sensui terdeteksi untuk bisa dimakan karena Nile sudah standby dengan press ward-nya. Masih selamat. Meanwhile, Luke terjepit di dalam turret para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka kali ini berhasil terzoning out. Luke mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Pasif yang telah diberikan tidak bisa selamat dengan adanya full barrage dari sosok seorang Oheb. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Aboy. Double kill from Oheb. Membuat para pasukan dari Geek Farm, mereka udah mulai harus berpikir tidak boleh bermain terlalu dive in. Niat Aboy tadi nge-save sih. Dia pengen nge-save Luke. Cuman sayangnya karena di Purify nih. Ya akhirnya dia nggak bisa sampai ke depan, ditutup juga dari bagian belakangnya. Dan sekarang titik di mana Blacklist akhirnya bisa membongkar satu buat turret mungkin. Masalahnya udah di Manhunter Sword juga sih. Ini mungkin harus lebih berhati-hati terhadap Ohebnya. Karena Ohebnya udah mulai pelan-pelan nabung attack speed. Sehingga nanti full barrage-nya udah pasti bakal memiliki damage yang sangat-sangat eksplosif. Tapi dari gameplay Blacklist International, lihat mereka udah grouping, 3-man move terus. Mereka nggak akan melepaskan Rene J dengan kehadiran dari Sensui atau bahkan Oheb. Dan sekarang mulai connect juga, Geek Farm harus lebih mempersiapkan tim fight 5 mereka. Oke, langsung ada zoning out dari Luke di depan sana menuju ke Yue. Yang mungkin mereka harus udah mulai perhatikan adalah ingat dia menggunakan Matilda Airlane dari Reenergize. Ya, itu adalah kit yang luar biasa di arah into the late game. Jangan sampai mereka lupakan itu. Ini pilot dari Matilda Airlane saya cukup berbahaya, Profesor KB. Ya, Rene J dengan hero powernya juga. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat dari Baloyski, kayaknya mereka udah mulai sadar mau all in Baloyski. Dan sedangkan ada Flicker mencoba menyelamatkan Baloyski. All in menuju ke arah seorang Nile, membalikkan kembali keadaan mereka miliki. Marky is coming up, Nether Realm telah keluar. Tapi mereka keluar berhasil dari ancaman. Luke is coming, menuju ke arah backline Brave Fighters-nya. Kali ini berhasil digagalkan dan full barrage from Moheb. Membalikan keadaan, Aboy hilang dengan pasif yang mereka miliki. Harusnya momennya dipegang oleh Geek Farm, tapi semuanya berbanding terbalik karena ingat ini cage game yang dilakukan oleh tim Blacklist berhasil sedikit demi sedikit menggerogoti tim Geek Farm. Oh my God, Geek Farm mulai terpancing kali ini dengan tempo atau ritme yang diinginkan oleh Blacklist dan mid yang mulai terbuka sekarang coba dieksekusi. Itu dia. Ketarik. Kali ini di depan sana Oheb memiliki ada flash of Dionysus dan penalty Society. Tidak bisa terlalu lama, shutdown pun terjadi. Fokus menuju ke seorang Edward yang tidak diselamatkan oleh sosok Raider Jai. Karena sang pilot cuma bisa menyelamatkan satu dan Marke! Flicker with Sutota! Marke berhasil mendapatkan satu buah point kill. Shoo! Wow, gerakan yang cukup agresif memang dari keduanya, flickernya, dari Luke dan juga dari Marki tadi mendapatkan hasil kill yang mahal banget, Be. Ini masalah utamanya juga kiting gameplaynya nggak bisa lama-lama karena udah flicker digunakan, udah Nether Realm juga keluar, IMU-nya nggak ready, Flask of Dionysus-nya juga terpicu, terlalu banyak buang-buang resource dari Blacklist International membuat Geek Farm mau teamfight lebih lama lagi. Dan ingat, momen tidak bisa diciptakan 2 kali. Geek Farm seharusnya sudah belajar bahwa mereka akan selalu memancing dari Blacklist International untuk keluar dulu dari zona aman mereka, baru mereka mau teamfight. Sehingga Lord pertama, kalaupun didapatkan oleh Geek Farm, mereka harus tahu mereka nggak boleh maksa untuk menuju ke high ground. Lihat tendangan Sutota. Marki, satu flicker, berhasil melakukan satu buah point kill. Ya cukup berarti, dan buat kalian semua jangan lupa, ini yang ada di Jakarta langsung ke Taman Ismail Marzuki, yang di Bandung di Gelanggang generasi muda, dan juga yang di Semarang di Balai Kota Semarang. Dan kita mau nyapa dulu, halo semuanya yang lagi nonton bareng Yuzong, mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa yang di Semarang, Jakarta, dan juga di Bandung. Thank you so much. Karena kita kali ini akan kembali lagi ke arah Fieldworld. Coba melakukan hit.
reset kembali terjadi. Tapi yang ingin mereka perhatikan adalah gimana di arah top lane-nya dari seorang Marky ini mampu menyelesaikan dulu tugasnya. Karena kondisinya Baloi tadi yang udah setengah HP lah, hampir seperempat bahkan. Jadi kayak reset adalah pilihan yang paling tepat, set up ulang lagi, bawahnya ini akan jadi pressure. Lihat far lane-nya memang nggak pernah diunggulin loh sama Blacklist sama sekali. Ya, mereka fokus untuk teamfight berlima dan bahkan untuk sekarang udah mulai dibuka. Dibuka, bahkan Edward mencoba untuk mengikuti Renechai, menarik ke arah Aboy yang memiliki the power of the realm. Oheb masih di luar dari posisi, belum terjangkau oleh para pasukan dari Geekfam. Mereka masih hilang vision di mana Oheb berada. Ingat, yang bisa ke backline kali ini ada Luke. Luke udah tahu di mana Oheb. Luke udah terdeteksi, Red Vision berhasil didapatkan. Di depan sana para Geekfam harusnya menuju ke arah backline. Mereka penalti Zon di kota Wantas from Baleski menutup semua follow up dari Blacklist. Bahkan para pasukan dari Geekfam, mereka berhasil menghentikan invasi dan mengeluarkan flicker. Luka masih coba untuk memaksa menuju ke Yue, menuju ke belakang, dan Geekfam berhasil menukar seluruh source skill-nya. Yang harus kita dirugikan di tangan Geekfam, source skill-nya. Ini mereka barter dan flicker pun semua udah keluar. Dan tanpa spell sama sekali, kedua tim sama-sama ngebuang semua spellnya. Namun kali ini untuk defensifnya, Blacklist masih punya Akai yang bisa bikin out position. Ya, out of position juga, tapi tidak melupakan bagaimana immortality mungkin bisa jadi kunci. Dan soon or later, kayaknya frontline dari Geekfam membutuhkan item tersebut. Walaupun udah ada beberapa item yang sangat-sangat powerful untuk melakukan defense, salah satunya adalah Athena Shield. Ini dibawakan juga oleh Baloi setelah dia menyelesaikan dominance ice-nya. Tapi untuk saat ini, jangan terlalu terburu-buru. Itu kata kuncinya. Ingat, ada Ixia di sana, ada Full Barrage di sana, dan juga Yue kali ini belum mengambil IMU, sehingga ini keuntungan buat Aboy untuk menjaga posisi. Oke, loss of vision. Aboy di mana dia berada. Dengan sangat cepat kita tahu untuk diselesaikan, dan keuntungan yang mereka miliki ya untuk sampai sini udah cukup, udah lumayan. Karena masih pertama lot pertama kan. Masih trillion push nih sebenarnya kalau trillion push coba gitu kan. Cuman mungkin lebih ke prepare ke zonanya dulu nih. Bikin teman-teman dari Blacklist benar-benar nggak bisa keluar. Dan lihat dari damage deal terbanyak ternyata masih ada di Aboy, Be. Ya, pantulan damage yang selalu membuat teman-teman dari Blacklist International menerima damage lebih banyak. Apalagi kata kuncinya kan grouping. Mereka bawa Matilda, mereka bawa Ixia. Udah pasti mereka bakal bermain secara berlima. Tidak ada yang pegangin lane jauh. Yang mendorong lane jauh untuk sampai saat ini adalah Luke. Tapi Luke juga selalu hadir untuk melakukan flanking. Jadi itu mara bahaya yang dihadapi oleh Blacklist International. Dan sekarang Geekfam harus ingat bahwa Blacklist ini hanya memicu saja. Ingin mengeluarkan sebuah resource skill, entah flicker atau bahkan wild charge. Sehingga nantinya Baleski nggak ready untuk teamfight berlima. Yes, aku setuju. Ditambah lagi lihat zoning up di arah bottom lane. Mereka sadar kalau orange buff akan dikasih langsung ke arah seorang Oheb. Tapi yang mereka harus juga ingat, Oheb selalu bersama dengan pilot pribadinya. Udah pasti sih ditempel terus. Cuman kayaknya dari Marky juga udah sadar, makanya dia selalu ada di belakang Baloi dan juga Nile. Udah jarang banget gue ngeliat Marky ngambil lane-nya sendiri. Dan untuk kondisi sekarang ya, Lord Pit ini yang bakal menjadi medan fight dari mereka berdua. Cuman kalau ngomongin Lord Pit, sebenarnya diuntungin tuh dari Blacklist tahu. Dia punya Matilda, dia punya Ixia, dan ada Akai yang selalu bisa nge-trigger. Oh, tapi kalau misalkan kita melihat dari posisinya sekarang, ini bener-bener Baleski tuh jadi matanya Geekfam banget. Kemana teman-teman dari Geekfam itu sesuai dengan Baloi. Baloi di atas, ya semuanya bakal cover ke atas. Baloi di bawah, semuanya bakal ngikutin di mana Baloi berada. Intinya Baloi selalu punya backup yang cukup. Dan ini yang membuat teman-teman dari Blacklist nggak bisa bergerak. Bahkan sekalipun ke lane jauh loh, lihat. Digangguin terus. Dan selalu mendapatkan informasi dari Grok sendirian di area top lane. Oke, berarti ini para pemasukan dari Geekfam ini seperti Profesor KB ketika sedang tidak berdinas ya. Map perang ya. Tapi depan sana Nile versus everybody, really? Another realm, tapi ingat ini Purify dan gagal diselamatkan. Para pasukan dari Geekfam, mereka kehilangan sosok dari seorang Nile. Itu di depan sana, Wacas akan coba menjadi korban. Tapi dengan full baras yang dari seorang Oheb, damage terlalu besar, tidak bisa dibendung oleh tim dari Geekfam. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka berhasil kehilangan Nile dan juga Baleski. Walhasil di depan sana, Luka Sekeratul Maut, Marky mencoba untuk mencari di mana perbedaannya. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Geekfam, mereka harus merelakan Lord di tangan Blacklist International. Wow, Geekfam mengalami sebuah blunder yang cukup parah kali ini, Be. Perbedaannya banyak banget dari Nile yang terlalu cepat sampai Aboy yang gak bisa nge-reach out. Iya, tadi sebenarnya Baleski show up di area top lane sehingga itu yang membuat Blacklist kayaknya all in langsung menuju ke arah Nile. Karena kayaknya dia tahu kalau seandainya Baleski ini stay di top lane, clear wave-nya lama, dia juga grok tipe roamer yang bukan damage, bukan yang XP laner. Sehingga hal tersebut
yang membuat Geek Farm kali ini harus kehilangan momentumnya di area Lord. Dan melihat Abo yang tidak membawakan flicker, udah pasti di sini nggak bakal ada backup yang cepat untuk Nile itu sendiri. Apalagi yang udah kita mention sebelumnya, Nile belum selesai dengan item yang terbaik bagi Fredrin di game kali ini, Immortality. Oke, dan sekarang untuk pushnya high ground defense memang agak sedikit minim. Tapi jangan lupa ada power clear dan Luke yang bisa membalikan momentum mungkin. Lord yang sudah enhance berjalan dari arah top lane dan lihat dari goldnya. Langsung dikembalikan keadaannya dikejar oleh Blacklist International. Abis langsung dibayar utang yang dimiliki dari Blacklist International. Mereka menuju ke arah top lane. Geek Farm agak cukup terpressure di 3 lane yang berbeda. Dengan Lord yang sudah bisa mengamuk kali ini berhasil mendapatkan 1 turret di arah top lane adalah sebuah jawaban yang sangat manis atas seluruh gold yang tertinggal di tangan dari Blacklist International. Dan kalau untuk endgame mungkin memang agak sedikit sulit kali ya. Mengandalkan Ixia juga nanti. Dan solusi buat Ixia-nya ini nggak dapet, Be. Masih belum. Karena ditabrak Luke, di save pakai Netherrealm curian. Iya, apalagi kalau kita melihat dari Yue-nya ya, mungkin belum menjadi target operasi utama dari teman-teman Geek Farm. Karena target mereka masih dengan 2 opsi, permainan front to back atau flanking sekalipun itu menuju ke arah Oh, Oheb. penalti solid flicker. Memaksa tim fight Edward belum bisa diselamatkan dari depan sana. Paulus terhilangkan begitu saja. Dengan full parat tersoning out. Tidak ada pemain Geek Farm yang bisa masuk lebih dalam lagi. Dan untung yang tetap di tangan Geek Farm, Blacklist International. Karena Geek di sini kerugiannya mereka kehilangan Pauluski, mereka kehilangan best turret, Lim. Ini masih Under pressure kali ini. Masih mau dipaksa sih, mereka unggul dari jumlah. Ancaman masih ada di base turret bagian bottom lane. Dan kayaknya Geek hanya bisa merelakan 3 base turret yang mereka hilang deh. Iya, Ompong langsung melompong dari Geek Farm. Tidak bisa diselamatkan lagi best turret mereka. Dan ingat, sekali lagi dari early game kita telah sempat sounding. Ini pilot yang cukup berbahaya dengan Matilda Arlens-nya. Ya, apalagi dipadukan juga dengan Ixia yang dimana dengan full barrage di belakang. Ini bakal bener-bener safe position banget sehingga membuat Rene J selalu melakukan repositioning bersama dengan Oheb. Dan hal tersebut yang membubarkan bagaimana formasi kemenangan dari Geek Farm. Sehingga kali ini Geek Farm harus lebih bermain sabar, lebih bermain momentum. Apalagi wave minion akan selalu mendorong dari kubu Blacklist. Dan hal tersebut yang harus diperhatikan juga bahwa sekarang bisa jadi malah Ohebnya yang bermain dengan lane jauh bersama dengan Rene J. Apalagi udah full item nih dari Ohebnya itu sendiri dengan menggunakan Ixia. Hero late game full item akan menjadi malapetaka. Dan nggak bisa head to head. Karena Marky akan terlalu jauh untuk bisa ke sana. Maksudnya penutupannya itu loh, jahat banget Blade of Despair ya. Dia tahu karena free positioning juga, nggak pernah bisa ditabrak. Dan sekali pun ditabrak aman, dia ada Yue yang akan save. Oke, bukan hanya Yue yang akan shift, tapi di depan sana lihat Rene Jai juga selalu menjadi mata untuk Oheb. Oheb kehilangan vision. Kali ini Luke nggak tahu di mana Oheb berada. Dia belum bisa dapetin Lim. Oke. Bahkan lihat dari Lordnya, ini dia permainan dari barriernya Baloyski yang bagus banget di area Lord Pit. Namun ya, pressure di lane bawahnya ini nggak bercanda sebenarnya. Blacklist mereka pegang momentum dan makanya Lordnya dari tadi di DPS terus Sensui dia benar-benar tahu bawahnya akan menang dan ini pressure loh untuk Geekman. Iya, bawahnya akan mendorong terus karena Super Wave Minion. Sehingga ini yang perlu diperhatikan sama Blacklist International juga. Aduh, bahwa Retri mereka akan melakukan team fight besar seperti sesaat lagi. Aduh, Retri akan coba terjadi. Hostile game telah terlihat, penalti storm masih for nothing. Tapi lo melihat Oheb diselamatkan oleh Sensui. Sama ada Ram, semua untuk Oheb. Di depan sana para pasukan dari tim Lordnya. Geek Farm. Free terhadap Lordnya. Masih mendapatkan Lord, mereka harus disengage. Mereka nggak boleh terperangkap semua karena ini akan menjadi percuma. Bisa one strike push. Dan Nile harus diikhlasan karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya. Setidaknya 3 player udah lumayan untung dibandingkan tidak ada yang bisa pulang sama sekali. Wah, Lordnya memang dapat sih. 2 korban ini bahaya banget. Cuman kalau ngomongin soal endgame, kayaknya Blacklist mau coba Lordnya dieksekusi terlebih dahulu. Mereka mau coba itu. Tapi kalau misalnya para pasukan dari tim Geek Farm mereka terperangkap dengan adanya bait yang mereka mau mencoba endgame di luar base turret, ini bahaya. Lihat Aboy. Gak ada Ram kali ini, penalti masih bisa diselamatkan. Damage dari seorang Yue terlalu sakit, Yue ter-take down. Edward menjadi pilihan utama, look versus everybody. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi lihat Fuparas, Marky berhasil menghindari Fuparas dan Aboy is back. Edward terperangkap, Oheb one last man standing. Dan Geek Farm membalaskan kembali keadaannya. Lihat, tersisa Rene J dan juga Sensui. Bahkan Sensui tidak akan dikasih pulang oleh Aboy. Bakal coba dipandang semua. Yang dimana Blacklist mereka nggak bisa mempertahankan base mereka. Harusnya kali ini best turret aja. Cukup best turret. Ini blunder yang benar-benar huge dari Blacklist International.
Kehilangan Lord, mereka mencoba untuk endgame, tapi ternyata endgame-nya pun tidak tercipta. Dan ini malah menciptakan momentum baru bagi Geek Farm. Mereka bisa melakukan screening dan bahkan pembalasan untuk base turret Ini di best area turret. mid lane. Ini pasti best turret mereka bisa amankan. Dan pasti ada satu zoning out yang terjadi. Karena lihat, para pasukan dari Geek Farm, mereka telah menuju ke arah mid turret. Yue belum berhasil mendapatkan dari Realm Look, mencoba zoning out di depan sana. Lihat, Watcher telah dikeluarkan, menuju ke arah Sensui. Udah mengeluarkan Heavy Split, tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena lihat, Edward menghentikan pergerakan Luke untuk pulang ke arah belakang. Langsung ada Immortality berada di tangan sana, tapi Oheb terperangkap oleh Nile. Tapi nampaknya markinya ter-takedown. Nile harus menjadi korban kedua. Geek Farm dalam bencana. Base-nya kali ini gak bisa diselamatkan karena Luka ter-takedown. Ini bencana untuk Geek Farm. Wow, menyisakan Aboy dan juga Baloyski. Minion di arah bottom lane dan top lane selalu melakukan push juga. Dan masih ada satu katapult, Ji. Satu katapult terakhir mampukah menyelesaikan tugas dari Blacklist Internasional. Tapi di arah top lane bukan satu katapult lane. Banyak. Di arah top lane mereka masih banyak. Oheb dari jawaban utama. Bakal ditarik begitu saja. Diselamatkan oleh Renegade. Dan ternyata Geek Farm terpaksa tunduk di game yang kedua. Blacklist International too strong, membalikan keadaan. What the epic comeback from Blacklist International. Satu sama Israel. Blacklist masih belum menyerah. One-sided game di game pertama bukan menjadi sesuatu yang bahaya untuk Blacklist karena menyamakan ke game kedua adalah harga mati bagi mereka. Satu blunder yang fatal tercipta dari Geek Farm membuat Blacklist langsung memanfaatkan kesalahan tersebut. All in tanpa ragu-ragu menuju ke arah Nile ketika Nile memang dari awal tidak memiliki immortality. Jangan lupa permainan Kate Blacklist. Ketika mereka udah mulai menggunakan Matilda, itu mereka selalu bakal power banget. Dan ini, Oheb di belakang itu juga tidak tersentuh. Walaupun udah sempat coba tersentuh dan hilang dengan momentum yang mereka miliki, tapi nampaknya masih belum cukup. Ya sayang sekali Geek Farm berhasil defense. Belum berarti bisa membalikan keadaan karena memang Geek bisa nge-defense tadi sebelumnya. Cuman kayak terburu-buru ngambil best start di mid. Overextend juga nggak sih? Mereka udah mendapatkan mid lane turret tapi masih mencoba untuk melakukan poking damage. Mungkin niatnya ingin melakukan ward secara paksa 3 lawan 5. Tapi menurutku posisinya ada Oheb. Dan Oheb ini bisa dibawa terbang sama Renegade dengan menggunakan Guided Wing dan langsung membuka full barrage. Dan tadi tuh sempat kalau misalnya kalian sadar, si Nile itu coba untuk hentiin pergerakan dari seorang Oheb. Iya, sebelum dia buka full barrage. Sebelumnya kan. Ditahan, tapi Marky udah kena damage-nya. Udah di ujung sana dan Marky udah nggak bisa sliding tackle kemana-mana lagi. Ketika Marky udah nggak ada lagi ujung tombak tertajam. Waktu mundurnya mereka itu loh, yang gue pikir kayak, oke dia mundur nih, semenjak lepas. loopnya udah mundur, udah dari abis Brave Factor udah balik ke mode biasa, ngedes. Oke, udahan nih warnya. Tiba-tiba maju lagi dengan kondisi yang itu nggak bagus. Balai udah gak punya apa-apa. Ya, itu udah kayak nggak memungkinkan mereka untuk teamfight besar, apalagi dalam kondisi lagi dan lagi ya. Immortality ini item penting banget. Ketika sudah mulai beranjak ke late game dan terbukti. Ketika kita berkaca sedikit dari teamfight yang secara paksa dibuka oleh Geek Farm itu malah membuat mereka berada di kuburannya sendiri. Ya masalahnya sekarang mulai perkara yang terjadi ini akibat ada map awareness kalau aku bisa bilang. Map awareness di mana Baloyski jauh dari Nile dimanfaatkan dengan baik oleh Blacklist. Oke, sempat coba di kontes, udah sempat di counter permainannya. Tapi kembali overextended yang dimainkan oleh Geek Farm. Karena Kit dan punishment yang benar-benar pahit untuk Geek Farm membuat MVP berada di tangan Renegade. Pilot Matilda Airlines seperti yang sudah kita sounding sebelumnya. Ini pilot yang berbahaya dari Matilda Airlines Blacklist International. Ya, karena udah dari awal juga kita melihat bahwa Matildanya sebegitu powerfulnya. Dan bahkan hero yang tanda kutip ya, ini kalau kita berbicara mendang-mending ya. Yang paling mending dari Renegade emang kayaknya Angela, Digi yang bahkan sempat di counter juga oleh teman-teman Fireflux Esports. Tapi untuk Matilda kayaknya big no sih. Ini salah satu hero yang harusnya masuk ke dalam banning lane juga dari teman-teman Geek Farm, terutama untuk Coach Erpang. Ketika kita melihat dari posisi 2 kill, 16 assist dan tanpa tumbang sama sekali. Membuat Matilda Airlines ini sangat-sangat digemari oleh Oheb. Karena dia yang bakal menjemput Oheb terus, karena Oheb nggak punya escape skills. Mau nggak mau tambahannya dari Matilda dan combo Ixia berjalan karena Matilda dari Renegade. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari game kedua kita. Dan ini dia MVP highlight-nya. Semenjak kita melihat early game yang didominasi oleh teman-teman dari Geek Farm.
membuat teman-teman dari Blacklist International nggak mau kalah dari segi objektif, dari segi team fight, dan bahkan kontes team fight 5 lawan 5 yang sangat kuat sekali dengan Ixia hero momentum yang sekali full barrage 2-3 hero mungkin bisa ditumbangkan. Apalagi dalam keadaan counter setup seperti ini. Salah satunya ketika kita melihat tidak ada lagi Nether Realm dari Aboy, otomatis full barrage dari Ixia adalah skills yang paling mahal. Area yang sangat luas, apalagi ditambah juga dengan Ixia yang selalu ada di lini belakang dan tidak mudah loh untuk menumbangkan Ixia karena per 3 hit dari Ixia dia akan menimbulkan efek heal baru dari hit ketiganya. Dan ini juga momentum ketika kita melihat bahwa Nile harus terpunish ketika Baloyski ada di bagian top lane. Walaupun dengan perbedaan gold yang signifikan membuat Geek Farm harus kehilangan Lordnya dan Blacklist menyusul ketertinggalan Lord tersebut, ketinggalan gold juga dengan satu kali push mereka. Walaupun ada satu blunder yang tercipta dari Blacklist International, tapi entah kenapa blunder tersebut dibalaskan lagi dengan blunder dari Geek Farm ketika mereka berada di bagian high ground. Ini dia, satu momen yang dipaksakan dalam team fight besar ketika mereka ingin overextend team fight tapi mereka tidak memiliki resource skill yang cukup. Bahkan Flicker pun kayaknya nggak ready rata-rata dari teman-teman Geek Farm dan itu yang membuat mereka harus menutup game ini dengan satu sama. Wah, sayang banget sih, bener kan, Baloynya nggak ada flicker juga, tadi masih delay. Semuanya lagi nggak ready. Iya, wild charge nggak ada hero momentumnya, dan akhirnya langsung dibalikin begitu aja loh. Ya. Sama Blacklist, gue bisa bilang blunder, dibalas blunder, Ya. dibalas blunder Dibalas blunder lagi, Bro. iya. Itu dia, yang akhirnya ya yang terakhir blunder yang kalah. Ya, Ya. mau bagaimanapun ketika sudah mulai mendekati team fight 5 lawan 5, apalagi ini konservatif banget loh untuk kita melihat bagaimana hero dari Blacklist International. Ada Ixia, Matilda, dan bahkan ditambah dengan Akai. Ini semua kendali tim fight-nya benar-benar dipegang persis sama apa yang mungkin kita ekspektasikan tadi. Apalagi kalau kita melihat dari itemnya, yang dimana Yue diberikan hero powernya juga sebagai Valentina, sehingga dia sangat mudah sekali untuk mengcopy IMU dan ini akan menjadi tim fight 50-50. Benar ya, dia selalu dapat ya, mau gimana pun kondisi Aboy, tiba-tiba dapat aja Netherrealm. Tiba-tiba dapat. Ya itu dia, thanks to Rene J. Karena Rene J ini ya ngebukain jalan buat si Yue dengan Valentinanya, biar dia bisa dapetin IMU. Tiba-tiba pas di tim fight besar dia akan bermain dengan Guided Wing untuk menarik ke arah Oheb agar Ohebnya lebih bisa survive. Dan memang Matilda ini membuka banyak permainan. Ingat, gak cuma Ixia, dulu kita pernah lihat Matilda Barats loh. Itu kuat banget Matilda Barats. Tapi ya ini dia, salah satu hero yang menciptakan momentum dan mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Bahwa sekalipun mereka melepaskan Matilda, nggak ada salahnya untuk mereka amankan Matilda dan Faramis. Entah kenapa tadi, aku melihat Matilda Faramis mungkin bisa menjadi opsi yang terbaik bagi Geek Farm, tapi mereka tidak memainkan hal tersebut. Dan ini juga bisa menjadi sebuah jawaban transisi dari Baloyski. Kita sudah melihat 2 game dari Geek Farm melawan Blacklist International dengan full line up mereka. Mereka tidak membawakan sama sekali hero healer. Apakah Geek Farm sudah melupakan bagaimana suksesnya mereka membawakan Flask of the Oasis ketika berada di babak playoff dari MPL Indonesia season 12, Lim? Makanya kalau ngomongin hero support ya, Be. Kalau kondisi kayak gini sebenarnya Grok oke juga sih sebenarnya, ngomongin komposisi hero berarti ya. Cuman memang gameplaynya aja, gerakan-gerakannya itu loh yang kurang bersinergi dari teman-teman Geek Fam. Sama sih Blacklist juga. Karena kalau ngomongin soal rusuh dibalas rusuh ya Rene J ngerusuh, Baloy juga ngerusuh. Informasi dapat semua. Betul. Dari sisi gameplaynya dari mid game itu yang sedikit berbeda. Ohebnya ini loh nggak kepegang sama sekali. Itu yang jadi masalah. The carry di tangan Oheb. Ya sangat wajar gak sih Oheb jadi the carry juga dengan posisi yang seperti itu. Apalagi Rene J yang ada di sampingnya menimbulkan sebuah efek baru, combo baru juga. Pressure yang didapatkan dari satu Lord saja seperti tidak cukup bagi Geek Farm. Mereka harus mempersiapkan bagaimana mid game mereka yang lebih disiplin lagi sehingga mereka tidak miss moment. Karena miss moment inilah yang menciptakan bagaimana Blacklist dengan comeback mereka. Sejak awal kita melihat bahwa Nile tidak memiliki immortality. Atau opsi terakhirnya, ya item ketiga Nile ini yang harus immortality. Jadi ketika gameplay seperti tadi ingin dijalankan oleh Geek Farm, seenggaknya Nile itu bakal buying time sedikit dengan immortality-nya dan dia tidak langsung ditumbangkan secara instan oleh teman-teman dari Blacklist International. Karena kalau kita berbicara kalkulasi damage, Yue selalu menimbulkan damage yang cukup untuk menumbangkan permainan front to back atau bahkan flanking sekalipun. Ya mungkin di awal masih ada jawaban ya buat Oheb ya. Cuman makin akhir makin susah juga. Karena Sensui-nya gue lihat adaptif juga, Be. Dia nggak semata-mata untuk maju ke depan heavy spin tempel 1. Kadang kalau look-nya ke belakang, Dia cover. dia cover sama dia. Makanya kayak ada sedikit perbedaan juga. Gapnya tuh ada di damage dealt yang di cover sama damage dari musuhnya yang kurang. Ya, Akhirnya itu si damage selamat. game sense-nya ya, kepekaannya dia tuh bener-bener langsung tiba-tiba nyala.
ketika ada lapu-lapu yang langsung jump in ke belakang. Bahkan dilepaskan Lordnya. Iya, Lordnya bahkan Lordnya. dilepaskan, biarkan didapatkan oleh Geekfam, tapi dia tahu gimana caranya Oheb ini tetap selamat. Yang penting counter setupnya. Karena Ixia mau bagaimanapun ini Ixia power banget untuk late game. Dan jaraknya juga jauh banget dengan menggunakan full barrage. Jadi itu yang membuat Sensui kayaknya rela untuk melepaskan Lord tersebut. Dan Geekfam akan lebih sulit lagi untuk menuju game yang selanjutnya. Tapi aku lebih penasaran sama bagaimana nanti di game yang ketiganya. Oke. Siapa yang first pick? Iya Karena sih. kita udah melihat 2 game ini Blacklist first pick. Oke. Kalau Geekfam masih second pick berarti Geekfam yang ingin memberikan elemen of surprise yang masih kepada Baloyski. Ya. Cuman kalau ngomongin first pick secondnya ya, ini ada masalah di bandnya juga nggak sih, Be? Kayak tadi Baxia ditutup, dibayar Fredrin ini jadi ngambil duluan, cuman Akai tetap lepas. Iya. Jadi kayak percuma gitu gue ngeliatnya Makanya band tadi ke arah jungle. aku ngiranya semenjak Iwe mengamankan first pick ke arah dari Valentina, itu Aboy Baloy langsung mainin Matilda dan Faramis. Karena sekalipun nanti Blacklist akan membawakan satu hero, let's say seperti Fredrin dan Baxianya udah di ban, masih ada Martis, masih ada Akai. Iya, itu masih dia. banyak banget opsi hero yang bahkan bisa dibawakan oleh Nail itu sendiri. Cuman mungkin karena memang dari Sensui juga power kali, Be. Karena kemarin kan sempat juga kan beberapa kali diambil